Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari perusahaan Beres ingin mempresentasikan tentang hasil kerja proposal kami. Oke, kami langsung saja. Berikut ini adalah struktur tim dari perusahaan kami dengan CEO Anurnikma Maula Febrianti, Chief Operational Officer Jimmy J. Wahyudi, Chief Product Officer ada Reza Adi Pranata, dan saya sendiri Chief Marketing Officer Diah Fitri, dan Chief Financial Officer ada Ananda Rizky Iriswandi. Mari kita lanjut. Berikut ini adalah agenda dari presentasi hari ini. Yang saya akan jelaskan pertama itu adalah pendahuluan. Latar belakang yang membelakangi perusahaan ini adalah persaingan yang ketat yang sudah dirasakan oleh perusahaan penyedia jasa logistik atau pengiriman kilat. Hal ini tuh dikarenakan semakin banyaknya permintaan masyarakat akan menggunakan jasa logistik. Melihat adanya peluang usaha pada bisnis penyedia jasa logistik, maka pebisnis juga berlomba mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Nah, pada dasarnya perusahaan ini tuh membantu perusahaan yang bergerak di bidang penghasil barang. Mengingat masyarakat pada saat ini tuh disibukkan dengan padatnya rutinitas mereka sehari-hari yang harus segera dilaksanakan, sehingga timbulnya tuntutan untuk dapat mengikuti perkembangan hal ini yang mendorong timbulnya perusahaan penyedia jasa logistik. Nah, manfaat utamanya dari perusahaan ini adalah memudahkan masyarakat dalam menjangkau suatu tempat untuk mengantarkan suatu barang yang tidak memungkinkan dijangkau secara langsung oleh pengirim. Berikut ini adalah profil dari perusahaan kami. Bergerak Express atau Beres merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang mampu menjangkau seluruh Indonesia. Tak hanya mencakup paket kecil dan dokumen, tetapi merambah pada penanganan transportasi logistik serta distribusi yang melayani masyarakat dalam urusan pengiriman barang. Juga perusahaan kami mengedepankan sumber daya manusia sekaligus teknologi sebagai bagian dari pengembangan. Dengan menggunakan aplikasi akan mempermudah konsumen dalam mencari informasi seputar ongkos kirim, info promosi, jasa layanan yang ditawarkan, dan dapat melacak barang secara real time. Berikut ini jenis layanan yang ada di perusahaan kami. Yang pertama ada layanan berdasarkan kecepatan pengiriman barang. Ada hyperspeed, mengutamakan kecepatan dan penyampaian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang sudah disepakati. Kedua ada reguler, pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman 1-7 hari kerja, tergantung pada zona daerahnya. Tiga ada ekonomi, pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan tarif ekonomis dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman lebih lama dari servis reguler. Lalu ada layanan tambahan. Yang pertama ada super aman, layanan pengiriman barang dengan mengutamakan kepastian, keamanan, dan kecepatan pengiriman. Ada door to door, pengambilan barang di rumah konsumen hingga pengantaran ke tempat tujuan. Heavy load, pengiriman dengan dalam jumlah besar dengan menggunakan armada truk melalui darat, laut dengan harga yang kompetitif. Lalu ada posko beres, kemudahan konsumen yang ingin langsung mengambil barangnya. Ada juga layanan tambahan packing barang. Kami menyediakan plastik, bubble wrap, dan kayu. Nah, berikut ini adalah visi misi dari perusahaan kami. Visi kami itu untuk membangun jaringan logistik yang terbaik melalui kerjasama usaha integral yang mencakup layanan pengiriman, pengundangan, kepabean, dan pendistribusian ke wilayah pada tahun 2025. Misi kami untuk menunjang visi kami, yang pertama kami mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan yang aman dan tepat, memberikan pengalaman kepada pelanggan secara konsisten dalam pelayanan logistik, lalu membangun jalur distribusi yang efisien dan efektif, dan berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional dengan membantu pendistribusian nasional maupun internasional. Setiap perusahaan pasti memiliki kelebihan. Berikut ini adalah kelebihan dari perusahaan kami. Citra merek yang mempunyai andil besar terhadap keunggulan bersaing dalam produk yang sejenis, sehingga perusahaan kami mengedepankan beberapa faktor yang menjadi kelebihan untuk dapat bersaing terhadap layanan yang sejenis. Pertama, perusahaan kami memanfaatkan perkembangan teknologi mobile dengan menyediakan aplikasi yang mempermudah konsumen dalam menggunakan jasa perusahaan kami serta mengetahui secara detail terkait jasa layanan yang telah kami tawarkan termasuk promo yang sedang berlaku.
Yang kedua, perusahaan kami terus mengembangkan faktor pendukung layanan kepada konsumen berupa pemberian jaminan garansi, ragam produk layanan, fasilitas packing, dan penanganan permintaan khusus. Dan yang terakhir, perusahaan kami memiliki beberapa jasa layanan yang ditawarkan kepada konsumen mulai dari pengiriman yang cepat hingga bisa dan cepat dan layanan cara terkait packing barang sesuai keinginan konsumen. Beberapa layanan yang ditawarkan ini ditunjang dengan kemudahan akses informasi jenis layanan yang dimiliki melalui phone mobile. Tidak hanya menginformasikan beres, akan terus memperbaiki kualitas layanan. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi jenis layanan yang sudah diperbaiki, kekurangan yang masih ada setiap layanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh beberapa rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian akan saya lanjutkan. Perusahaan Beres juga menganalisa SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, untuk digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi baik lingkungan eksternal maupun internal dari perusahaan kami. Yang pertama ada Strength. Perusahaan kami menyediakan layanan jasa pengiriman yang aman dan tepat waktu. Kemudian perusahaan Beres juga menyediakan layanan jasa yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Perusahaan kami juga memberikan sebuah garansi apabila barang tidak datang tepat waktu. Perusahaan kami juga menyediakan sebuah aplikasi untuk membantu proses layanan jasa dan proses kerja yang cepat dan terampil, karena perusahaan kami memiliki pegawai yang berpengalaman dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, serta mampu menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian, weakness dari perusahaan kami, perusahaan pengiriman barang yang masih baru, lama pengiriman yang terkadang tidak sesuai dengan estimasi yang ditentukan jika menggunakan jasa layanan, masih lambatnya pelayanan dalam mengenai proses klaim barang hilang. Perusahaan kami juga belum memiliki kantor cabang di luar Balikpapan sehingga menyebabkan jangkauan pasar yang terbatas. Kemudian masih adanya keterlambatan pengiriman barang. Lanjut ke peluang opportunities, perusahaan kami menyediakan ekspedisi pengiriman yang aman meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Kemudahan pelayanan pelanggan hanya dengan menggunakan gawai, usaha di bidang jasa dengan modal kecil berlaba besar. Kemudian untuk target pasarnya menjadi sasaran adalah masyarakat luas dan maraknya pedagang yang menggunakan jasa ekspedisi untuk mengirimkan barang. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman dari perusahaan kami. Persaingan dalam pemberian layanan dan fasilitas terhadap konsumen. Banyaknya jasa kirim yang baru yang bermunculan. Kemudian pesaing menawarkan harga yang lebih murah. Resiko apabila barang rusak akibat pengiriman. Pesaing di bidang industri yang sama memiliki armada pengiriman yang lebih lengkap dibandingkan perusahaan kami. Kemudian di sini ada matriks SWOT. Keterkaitan antara kekuatan dengan peluang yang ada, yaitu dengan memberikan jasa pengiriman yang aman dan tepat waktu di masa pandemi, dapat meningkatkan jumlah pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan. Kemudian keterkaitan antara kelemahan serta peluang, yaitu dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia seperti dapat memberikan pelatihan kerja pada karyawan dengan menjamin penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian yang ketiga ada keterkaitan antara kekuatan dengan ancaman, yaitu memberikan garansi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada menjaga pelayanan pengiriman supaya tetap aman sampai tujuan. Kemudian keterkaitan kelemahan dengan ancaman, yaitu melakukan promosi yang tepat supaya menarik konsumen, kemudian melakukan pengembangan inovatif dalam pelayanan jasa, dan yang ketiga mengadakan promo-promo harga yang harga jasa. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang balance scorecard pada PT Beres. Jadi, balance scorecard ini merupakan strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal dari bisnis Beres dan bagaimana hasil eksternal dari bisnis Beres. Jadi, berdasarkan visi dan misi Beres yang telah kita buat sebelumnya, maka kita jabarkan ke dalam 4 perspektif balance scorecard yang dituangkan berdasarkan strategi-strategi ke dalam strategi map atau peta strategi dari masing-masing perspektif yang akan membentuk hubungan sebab akibat dari yang dituangkan sebagai berikut. Pertama, untuk
balance scorecard sendiri itu dimulai pada perspektif yang paling bawah, yaitu learning and growth perspektif, di mana di learning and growth ini kita ngebagi menjadi 3, yaitu pada segi inovasi, operasi, maupun manajemen pelanggan. Untuk inovasinya sendiri, yaitu pengembangan budaya organisasi yang memberikan keluasan dan melakukan inovasi. Pada bagian operasinya, yaitu pertama, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap misi perusahaan, dan yang kedua, merekrut dan meningkatkan kemampuan karyawan yang berkompeten. Untuk manajemen pelanggannya, kita mewacanakan komunikasi online sistem berbasis IT yang tepat guna untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. Nah, dari learning and growth process, berikutnya kita masuk ke internal process, yang dimana sama seperti learning and growth, di internal process ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu inovasi, operasi, dan manajemen pelanggan. Untuk segi inovasinya, yang pertama kita pengembangan pelayanan berinovasi serta sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua, pengembangan jasa distribusi ke seluruh wilayah. Untuk bagian operasinya, yang pertama menyediakan dan meningkatkan jasa distribusi dan infrastruktur sistem logistik. Yang kedua, proses pengambilan keputusan yang efisien dan terkontrol. Yang ketiga, peningkatan pencapaian zero defect. Sama yang keempat, pengembangan sumber daya manusia menjadi entrepreneur. Untuk segi manajemen pelanggannya, yang pertama, jaminan penggantian atas risiko keterlambatan dan kehilangan. Yang kedua, peningkatan aktivitas marketing. Dan yang ketiga, pelayanan jasa selama 24 jam. Setelah kita tentukan sasaran strategi dari internal proses, kita masuk ke customer perspective. Sasaran strategi yang ada di customer perspective ini juga dibagi menjadi 3, yaitu image dalam segi pelayanan jasa dan juga hubungan dengan pelanggan. Untuk segi image sendiri, yang sasaran strategi kita menjadi pimpinan pasar jasa distribusi. Dalam segi pelayanan jasanya, yang pertama, harga yang kompetitif. Yang kedua, meningkatkan jumlah konsumen baru, serta yang ketiga, pelayanan yang profesional, terkontrol, dan efisien. Untuk hubungan dengan pelanggan, yang pertama, kemudahan akses layanan dan penanganan keluhan pelanggan. Dari ketiga perspektif sasaran strategi yang sudah kita buat, berikutnya kita masuk ke finansial perspektifnya. Yang pertama itu peningkatan produktivitas penjualan atau pelayanan jasa. Yang kedua, pengurangan total cost. Yang ketiga, peningkatan aset perusahaan. Dan yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan untuk mencapai sukses finansial dari PT Beres. Nah, setelah kita tentukan sasaran strategi dari BSC, berikutnya kita analisis eksternal faktor. Yang dimana eksternal faktor ini berdasarkan pada SWOT yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di eksternal faktor ini ada faktor peluang, yaitu opportunities, dan yang kedua faktor ancaman, yaitu threat. Berdasarkan faktor-faktor yang sudah dibuat di eksternal faktornya, itu kita ada nilai bobot dan nilai rating. Dari hasil pembobotan matriks EFE terlihat jelas bahwa skor faktor peluang lebih besar dari jumlah skor faktor ancaman, di mana faktor peluang sebesar 2,03, sementara faktor ancaman sebesar 1,09. Nah, berdasarkan eksternal faktor ini menunjukkan bahwa faktor peluang lebih mendominasi daripada faktor ancaman di PT Beres. Berikutnya ada internal faktornya. Nah, sama seperti eksternal faktor yang sudah saya sebelumnya itu, di internal faktor ini juga berasal dari SWOT, yaitu pada poin kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Dari hasil pembobotan matriks IFE terlihat bahwa jumlah skor faktor kekuatan lebih besar daripada jumlah skor faktor kelemahan, di mana skor faktor kekuatan sebesar 1,91, sementara faktor kelemahannya adalah 1,06. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kekuatan lebih mendominasi daripada faktor ancaman di PT Beres. Juga dari eksternal dan internal faktor ini juga didapatkan subtotalnya. Untuk eksternal sendiri, jumlah totalnya 3,12 dan internal faktornya 2,97. Yang berikutnya akan dianalisis lebih mendalam di space. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Internal dan eksternal analisis. Dari gambar di atas, bahwa kita dapat melihat nilai IV dan EV masing-masing sebesar 3,12 dan 2,97.
Nilai tersebut berada pada kuadran 2, yang berarti bahwa BRS harus melakukan usaha dengan strategi intensif, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, serta pengembangan layanan jasa, dan strategi integratif, yaitu integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal. Analisis space. Dari gambar di atas kita dapat menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi strategi agresif, yang artinya BRS memiliki posisi strategis yang baik. Strategi-strategi alternatif yang dapat digunakan apabila posisi perusahaan berada pada strategi agresif adalah penetrasi pasar, perluasan pasar, dan pengembangan produk. Lanjut, PES. Analisis PES adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis PES pada BRS bertujuan untuk mengetahui faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi akan mempengaruhi kinerja dan aktivitas dari BRS. Berikut analisis PES yang sudah dipetakan. Dari tabel di bawah ini kita lihat politik, yaitu fakta dan prediksinya ada 2, yaitu Undang-Undang POS nomor 38 2009. Dampaknya mendorong sistem liberalisasi dalam industri logistik Indonesia. Fakta ini merupakan ancaman. Kemudian yang kedua, dengan adanya perbuatan UU baru yang mengatur tentang logistik. Dampaknya membuka keran bagi perusahaan kurir dan logistik swasta, baik lokal dan asing, untuk terjun dalam industri logistik Indonesia, berupa pengiriman barang atau dokumen dan yang lainnya. Fakta ini merupakan peluang. Berikut kesimpulannya adalah sistem liberalisasi makin membuat bisnis kurir dan logistik makin bersaing sengit untuk merebut pasar. Yang kedua, Undang-Undang POS baru memberi dampak bagi perusahaan kurir dan logistik swasta untuk ikut bersaing di pasar bisnis. Kemudian ada ekonomi. Ekonomi memiliki 2 fakta dan prediksi, yaitu berlakunya Undang-Undang POS nomor 38 2009. Dampaknya yaitu pengelolaan jasa pos tidak lagi dimonopoli oleh salah satu perusahaan saja. Fakta dan prediksi ini merupakan peluang. Kemudian ada masa pandemi COVID-19. Dampaknya itu membuat aktivitas dalam kegiatan di perusahaan lebih berjalan karena meningkatnya pengiriman dalam jasa logistik. Fakta dan prediksi ini merupakan ancaman. Kesimpulannya adalah adanya peluang untuk bersaing dalam usaha pengiriman logistik. Kedua, adanya peningkatan penggunaan jasa pengiriman akibat pandemi. Kemudian ada sosial. Fakta dan prediksinya itu pola aktivitas adaptif terhadap kebijakan PSBB. Dampaknya itu akibat adanya kebijakan PSBB menimbulkan kurangnya interaksi sosial ketika memanfaatkan jasa perusahaan kita. Peluang atau ancaman dari fakta dan prediksi ini merupakan ancaman. Kesimpulannya adalah perubahan pola aktivitas. Kemudian ada bagian teknologi. Ada 2 fakta dan prediksinya. Yang pertama, perkembangan teknologi. Dampaknya yaitu perkembangan teknologi yang begitu cepat sangat mempengaruhi kinerja BRS yang memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi sebagai suatu keunggulan perusahaan dalam persaingan. Fakta dan prediksi ini merupakan ancaman. Kemudian ada membuat platform. Dampaknya itu mempermudah pelayanan terhadap pelanggan. Fakta dan prediksi ini merupakan peluang, di mana kesimpulannya adalah perkembangan teknologi menimbulkan persaingan digitalisasi. Untuk IKSF-nya sendiri ada 4, yaitu yang pertama perubahan tata aturan perundang-undangan, kedua masa pandemi mempengaruhi perubahan ekonomi yang menimbulkan peningkatan penggunaan jasa logistik, yang ketiga perubahan perilaku sosial, dan yang terakhir adalah peningkatan digitalisasi akibat pandemi. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan mengenai BSC perusahaan kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis BSC untuk menentukan KPI atau Key Performance Indicator sebagai tolak ukur keberhasilan. Nah, yang pertama sudah dijelaskan ada perspektif finansial dengan 4 objek yang kami nilai dengan indikator yang dapat kami ukur dalam satuan persentase, yaitu sales performance ratio, persentase pengurangan total cost, persentase peningkatan aset beres, dan persentase tingkat kepuasan pelanggan
dan cost per unit dalam satuan rupiah per unit. Dan yang kedua ada perspektif customer dengan 6 objektif yang kami nilai, dimulai dengan persentase tingkat kesesuaian harga dengan jasa yang kami berikan untuk konsumen hingga persentase komplain yang diajukan hingga dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga, perspektif internal proses, kami memiliki 9 objektif yang dapat dinilai dengan indikator yang dapat diukur, mulai dari persentase tingkat ketersediaan infrastruktur, jumlah jalur distribusi dalam satuan unit, hingga persentase tingkat pengembangan distribusi ke seluruh wilayah. Dan yang terakhir ada perspektif learning and growth dengan 4 objektif yang kami nilai dengan indikator yang dapat dinilai mulai dari persentase tingkat kemudahan akses konsumen mengakses pelayanan yang kami berikan hingga persentase tingkat loyalitas karyawan yang bekerja pada perusahaan beres. Baik, sebelumnya telah dijelaskan beberapa matriks yang telah kami hitung. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan bahwa diketahui bahwa nilai strength kami lebih besar dari nilai weakness sebesar 1,91 dan 1,06, dan juga didapatkan hasil 2,03 lebih besar dari 1,03 untuk perbandingan opportunities dan threat-nya, sehingga perusahaan kami bersifat agresif, yaitu memiliki posisi yang strategis sangat baik walaupun dikatakan perusahaan baru. Nah, strategi alternatif yang kami gunakan itu yaitu mulai dari penetrasi pasar, perluasan pasar, hingga pengembangan produk yang kami tawarkan untuk konsumen. Dan yang kesimpulan kedua yaitu kesimpulan IE, bahwa diketahui dari nilai IFE dan EFE masing-masing sebesar 3,12 dan 2,97, dan tadi sudah dijelaskan itu berada di kuadran 2, bahwa perusahaan kami harus melakukan usaha strategi dalam penetrasi pasar, pengembangan layanan jasa, pengembangan pasar yang kami butuhkan, hingga integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan diversifikasi atau usaha untuk mengembangkan keuntungan. Sekian presentasi dari perusahaan Beres. Harapannya kami dapat bekerja sama dengan mitra Anda. Sekian.